Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, Kidung Pujian, Doa dan Renungan, Jemaat Rantepao. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, berdoa bersama, memuji Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun kebenaran firman Tuhan bisa diterima. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk berjumpa kembali setelah sepanjang hari ini. Tuhan sudah menuntun kita beraktivitas di dalam kendali kuasa-Nya. Mari kita sama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, menjadi kekuatan kita menikmati kebenaran Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus 10 ayat 46
sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kalau kebenaran firman Tuhan sudah terbuka di hadapan kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, firman-Mu telah terbuka di hadapan kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus akan membuka hati pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, ada rema-rema kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus yang hidup, kami datang kepadamu. Amin. Ya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Perikop firman Tuhan berjudul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namanya. Dari perikop bacaan yang kita sudah dengarkan bersama pada kesempatan ini, saya mau mencoba untuk memberikan tema atau judul Melihat karena Iman. Melihat karena iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus melaksanakan misi perjalanannya ke Yeriko, maka setelah dia menyelesaikan kunjungannya di kota Yeriko, kemudian Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada sekelompok orang yang ikut berbondong-bondong mengikuti dia. Dan bersamaan dengan itu, ada juga seorang pengemis yang sedang duduk di pinggir jalan meminta belas kasihan orang yang lewat pada waktunya. Ketika dia dengarkan bahwa ada rombongan Yesus orang Nazaret yang sedang lewat di jalan itu, maka ia dengan segera menjumpai Yesus, berteriak dengan mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seorang pengemis buta yang tidak berharga di masyarakat, tetapi mengenal Yesus dengan sebutan anak Daud.
Sebutan anak Daud bagi Bartimeus adalah sesuatu yang sungguh menyenangkan baginya dan membuat dia mengalami pemulihan yang luar biasa, yaitu dari seorang pengemis buta menjadi seorang yang dapat melihat dengan jelas karena iman percayanya yang sungguh-sungguh benar terarah kepada Yesus. Dan selanjutnya dia memperoleh kesembuhan dan dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rahasia apa yang membuat Timotius menerima mujizat penglihatan setelah dia berjumpa dengan Yesus? Ada 4 strategi yang digunakan Bartimeus di dalam memperoleh mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Bartimeus punya iman yang benar. Di ayat 47 menjelaskan itu. Bartimeus tahu bahwa hanya Yesus yang mampu menyembuhkan dia. Sehingga ketika dia mendengar bahwa ada rombongan Yesus orang Nazaret melewati tempat itu, maka dia segera berteriak kepada Yesus dengan mengatakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus kepada Yesus adalah seruan yang penuh belas kasihan, tetapi dibalik daripada itu, dia yakin sesungguhnya bahwa Yesus akan sanggup menolong dia, dan kesempatan itulah baginya untuk menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Itu yang pertama, memiliki iman yang benar. Strategi yang kedua, Bartimeus berani menghadapi masalah. Masalah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Bartimeus saat itu? Masalah yang dihadapi ialah banyak orang melarang dia untuk berseru kepada Yesus. Bartimeus tidak mudah menyerah dengan keadaan dan situasi yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Saat itu memang banyak orang menghalangi dia, tetapi semakin dihalangi, dia semakin berteriak kepada Tuhan. Di sini Bartimeus mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Dia terus berseru untuk mendapatkan pertolongan Yesus sesuai dengan keyakinannya. Karena kesungguhan iman Bartimeus berteriak kepada Yesus untuk yang kedua kalinya, maka teriakan Bartimeus itu membuat Yesus menghentikan langkahnya dan menyuruh memanggil dia untuk menghadap Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah siap menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Karena dia berjanji di dalam Matius 11 ayat 28, di sana dikatakan bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal ini digunakan oleh Bartimeus sehingga dia berani datang menghadapi tantangan, berani datang menghadapi Yesus, dan ternyata dia menikmati lawatan Tuhan lewat kesembuhannya. Yang ketiga, strategi yang dimanfaatkan Timotius di dalam menikmati kesembuhan dalam kehidupannya ialah Bartimeus menanggalkan jubahnya. Di ayat yang ke-50, ketika Bartimeus tahu bahwa Yesus memanggil dia, maka Bartimeus segera meninggalkan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Bartimeus menanggalkan jubahnya ketika Yesus memanggil dia?
Karena jubah yang dipakai Bartimeus saat itu adalah jubah pengemis yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia tidak ingin berjumpa dengan Yesus dengan menggunakan jubah yang masih melekat pada dirinya, yang saat itu sedang akan ada di depan Yesus. Dia tinggalkan jubah lamanya, lalu berjumpa dengan Yesus. Bartimeus menanggalkan jubahnya, artinya dia menanggalkan manusia lamanya sebagai pengemis dan ingin menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah bergaul akrab dengan orang-orang yang masih senang dengan mempertahankan jubah lamanya. Karena itu, ketika kita harus berani menanggalkan cara hidup kita yang lama, maka pastilah kita akan bisa berkenan kepada Tuhan. Lihatlah Bartimeus. Dia sadar bahwa Yesus memanggil dia dan segera tinggalkan jubahnya. Artinya dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan perbuatan lamanya, dan karena dia sadar bahwa dia akan berjumpa dengan Yesus dan akan menemukan kehidupan yang baru bersama dengan dia. Karena itu dia berani tinggalkan jubahnya dan berjumpa dengan Yesus, menerima kehidupan yang baru. Strategi yang keempat, yaitu Bartimeus meminta sesuai dengan kebutuhannya. Di ayat yang ke-51 dijelaskan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus bertanya, "Apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kebutuhan utama Bartimeus saat itu ialah supaya ia dapat lepas dari permasalahan hidupnya yang membelenggu dia selama hidupnya selama ini, yaitu kebutaan. Tawaran Yesus kepada Bartimeus sebenarnya membuka peluang yang luar biasa bagi Bartimeus. Ya. Tawaran yang luar biasa diberikan kepada Bartimeus. Saat itu boleh saja Bartimeus meminta kekayaan yang luar biasa. Bisa saja meminta posisi di tengah masyarakat. Bisa saja dia minta istri yang cantik. Tapi apa arti semuanya itu bagi Bartimeus yang sedang dalam kebutaan? Karena itu dia dengan sadar dia minta sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Kebutuhan utama Bartimeus saat itu ialah supaya ia lepas dari kebutaannya. Karena itu dia katakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kita, permintaan kita kepada Tuhan kadang tidak terkabulkan. Karena apa yang kita minta kepada Dia tidak sesuai dengan kebutuhan kita yang seharusnya. Karena itu mari kita teladani Bartimeus yang tahu meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita teladani kehidupan Bartimeus ini. Berjumpa dengan Tuhan dengan menggunakan 4 strategi, yaitu miliki iman yang benar kepada Tuhan. Yang kedua, berani menghadapi masalah hidup dalam kehidupan ini. Yang ketiga, tanggalkan semua manusia lama kita untuk menghadap Dia, sehingga kita layak diterima sebagai milik kepunyaannya. Yang keempat, minta sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Tuhan memberkati kita. Amin.
ketika mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sakit disembuhkan dan berkat yang begitu berlimpah dalam hidup ini. Akan sangat mudah bagi kita untuk berkata, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan ini. Namun, bagaimana ketika hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan tarikan dan hembusan nafas kita? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hati kita? Sadarilah saudara, bahwa kita hidup, kita ada sampai saat ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah berhenti hamba sampaikan. Tetapi firman-Mu tidak akan sampai berhenti di sini.
Firman-Mu akan bekerja terus, melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena itu Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami malam ini, biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk senantiasa hidup berdampingan dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang beracara membawa kami untuk lebih dekat kepada Bapa. Bapa, melalui kesempatan ini kami datang berdoa kepada-Mu. Mungkin masih ada di antara hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin juga ada yang sementara berjalan mendaki bukit menurun lembah karena tunggak panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mari Tuhan, beri kekuatan, beri semangat kepada mereka semua. Sehingga ketika tampil berdiri memberitakan kebenaran firman-Mu, urapan kuasa-Mu nyata baginya. Sehingga apa yang keluar dari bibir mulutnya bukan lahir dari pikirannya, tapi lahir dari pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kebenaran yang disampaikan menguatkan iman percaya bagi mereka yang mendengarkannya, bahkan boleh melembutkan hati yang keras untuk tidak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan malam ini menjadi kekuatan bagi orang untuk datang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati pemerintah kami Bapa, Engkau beri hikmat, kuasa, kemampuan kepada mereka, mulai pimpinan dari pusat sampai pelosok desa. Engkau beri hikmat supaya mereka semua menata pemerintahan berdasarkan rancangan Tuhan, sehingga di dalamnya masyarakat bangsa ini, terlebih anak-anak-Mu, boleh leluasa untuk melakukan tugas pelayanan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, jika ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbelenggu karena gangguan kesehatan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami ini. Mujizat Tuhan masih nyata sampai detik ini. Karena itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Biarlah Tuhan yang penuh kasih menyatakan kuasa kesembuhan kepada mereka semua. Sehingga lewat jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih, penyakitnya boleh disembuhkan. Dan lewat kesembuhan, pujian syukur tetap dinaikkan kepada Bapa di surga. Yang mengalami duka cita, kami mohon Tuhan kiranya Engkau hari di tengah-tengah rumpun keluarga yang berduka. Gantikan duka cita mereka menjadi sukacita-Mu. Sehingga situasi apapun yang sedang mereka alami tidak membuat mereka larut dalam duka citanya, tapi mereka tetap berpengharapan ke dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Terima kami datang berdoa bersyukur hanya di dalam Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama-sama. Selamat malam, selamat menikmati istirahat sepanjang malam ini di dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Sampai jumpa di program Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.